Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh atau eliminasi yang tidak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan mekanisme pengaturan jumlah pelarut dan zat terlarut dalam tubuh. Organ-organ ekskresi terdiri dari A. Ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama manusia. Ginjal berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga tubuh bagian dorsal atau punggung. Ginjal tersusun atas 3 lapisan. 1. Korteks atau kulit ginjal, tempat terjadinya filtrasi, terdapat badan Malpighi. 2. Medula atau sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi, terdapat tubulus-tubulus ginjal. 3. Pelvis atau rongga ginjal, merupakan muara tubulus kolektivus dan hulu ureter. Ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang disebut nefron. Nefron tersusun atas 1. Nefron epitel, terdiri dari kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. 2. Nefron vaskuler, terdiri dari arteriole afferent, arteriole efferent, glomerulus, dan kapiler peritubular. Saluran nefron terdiri dari A. Glomerulus, B. Kapsula Bowman, C. Tubulus contortus proximal, D. Lengkung Henle, E. Tubulus contortus distal, F. Tubulus collectivus. Mekanisme pembentukan urin. 1. Filtrasi atau penyaringan. Darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring dengan tidak meloloskan sel dan protein darah. Filtrasi darah menghasilkan urin primer. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang masih meloloskan zat penting akan diserap kembali oleh kapiler peritubular. Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Reabsorpsi dilakukan melalui 2 cara. A. Reabsorpsi obligat. B. Reabsorpsi fakultatif. Reabsorpsi urin primer menghasilkan urin sekunder. 3. Augmentasi atau penambahan. Urin sekunder kemudian mengalami perubahan zat, seperti urabilin, H+, NH14, dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Hormon antidiuretik atau ADH, zat diuretik, suhu, jumlah air atau cairan tubuh. B. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang mengekskresikan uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme berikut. 1. Respirasi pada mitokondria sel yang menghasilkan zat sisa yaitu CO2. 2. Karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena lalu dibawa ke alveolus. 3. Karbon dioksida dilepaskan darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui ekspirasi. C. Hati. Hati adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu dan menjadi tempat perombakan eritrosit yang sudah tua atau rusak menjadi 3 bentuk, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Hati merupakan tempat proses siklus atau pembentukan urea terjadi dengan bantuan asam amino, ornitin, yaitu sebagai berikut. 1. Amonia, karbon dioksida dan ornitin membentuk sitrulin. 2. Sitrulin dan amonia membentuk arginin. 3. Arginin dengan bantuan enzim arginase akan diubah menjadi ornitin dan urea. D. Kulit. Kulit adalah organ yang mengekskresikan zat-zat melalui keringat. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. 1. Jenis kelamin. 2. Aktivitas tubuh. 3. Suhu tubuh dan lingkungan. 4. Makanan. 5. Kondisi kesehatan. Mekanisme produksi keringat pada penurunan suhu tubuh. 1.
Penurunan suhu tubuh menyebabkan turunnya suhu darah. 2. Tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasokonstriksi di sekitar kulit agar memperlambat pengeluaran panas. Mekanisme produksi keringat pada kenaikan suhu tubuh. 1. Kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatnya suhu darah. 2. Tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasodilatasi di sekitar kulit sebagai tempat pengeluaran panas. 3. Epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh kembali normal. Gangguan pada sistem ekskresi. 1. Gagal ginjal. Kegagalan ginjal dalam membentuk urin yang menyebabkan penyakit lain. 2. Nefritis. Peradangan nefron karena bakteri Streptococcus. 3. Anuria atau anuresis. Tidak terbentuknya urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kurang dari 300 ml per hari. 4. Oliguria atau hiporesis. Sedikitnya produksi urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira 300-500 ml per hari. 5. Poliuria atau diuresis. Berlebihnya produksi urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira 2,5-3 liter per hari. 6. Diabetes mellitus atau kencing manis. Penyakit yang muncul akibat tingginya kadar glukosa dalam darah akibat sedikitnya produksi hormon insulin. 7. Diabetes insipidus. Penyakit beser atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi hormon ADH menuju tubulus concertus distal dan tubulus collectivus. 8. Uremia. Terbawanya urin ke aliran darah karena kerusakan nefron. 9. Edema. Pembengkakan jaringan di sekitar kaki karena uremia. 10. Albuminuria. Tidak tersariknya protein darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung albumin. 11. Hematuria. Ditemukannya sel-sel darah dalam urin.